Tentunya untuk Anda, seperti yang saya bilang di awal, untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung telepon atau hubungi kami di 0823 3586 8989. Dan di ujung telepon ini sudah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak. Kali ini baru saja pemateri kita, Bapak Sugiantoro, telah memaparkan sekilas tentang seputar virus corona. Mungkin dengan Bapak menelpon pada malam hari ini tentunya memiliki pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan, kami persilahkan. Bisa sebutkan nama dan asal daerahnya dari mana? Nama saya Bapak Wahid, alamat Gunung Sari. Pertanyaannya apa ini, Bapak? Menyangkut ini banyak virus corona sekarang ya menyebar ke Indonesia. Gimana pengobatannya? Yang nomor satu, pengobatannya virus corona apa gitu? Yang Bapak Wahid tanyakan ini, apakah ada solusi dari virus corona ini? Iya, apa ada solusi dari cara virus corona pengobatannya ini? Seperti apa? Nah, pengobatannya seperti apa dan juga solusinya bagaimana gitu, Mas. Oh iya, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Dan juga yang bisa mencegah dari corona ini apapun yang bisa dihindari gitu, Pak. Oh, jadi langkah-langkah yang bisa mencegah penyebaran virus corona ini. Seperti itu pertanyaannya. Iya. Ya gitu aja pertanyaan dari saya, Pak. Iya, ditunggu pertanyaannya sebentar lagi akan dijawab langsung oleh tim ahli dari Depo Magata Mojopahit, Bapak Sugiantoro. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini, Bapak Wahid dari Gunung Sari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya apa yang ditanyakan oleh Bapak Wahid dari Gunung Sari tadi, bahwa pencegahannya dulu ya, orang itu kalau bisa menghindari batuk dan pilek, karena pilek ini maka membuat hidung kita, khususnya ada rambut di dalam hidung ini kurang efektif, karena rambut itu berfungsi untuk memfilter, ada pengaruh di sana. Maka orang itu harus kalau bisa dalam situasi kayak gini jangan sampai batuk dan jangan sampai pilek. Kalau pilek bagaimana? Ya tingkatkan daya tahan tubuh kita terhadap serangan flu pilek ini. Salah satu batuk itu karena pola makan. Contoh orang makan jagung, kalau lambungnya nggak sehat maka mudah batuk dan kembung. Orang minum es, kalau daya tubuhnya ini tidak kuat maka dia jadi pilek. Maka orang itu harus menghindari batuk dan pilek termasuk flu. Yang kedua, pengobatannya itu orang sekarang ini memang tidak banyak rumah sakit yang mampu mengobati karena ini adalah virus termasuk baru, kebetulan obatnya juga terbatas, maka dirujuk di rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta masih jarang. Ini salah satu bahwa tanda-tanda orang itu terserang pada virus itu salah satunya adalah batuk, pilek. Terus kalau batuk itu sakit dan dadanya juga rasanya kaku. Nah ini salah satu tanda indikatornya kalau dia itu keserang daripada virus corona. Terus kalau bisa memang naik motor harus pakai helm, karena helm ini adalah memfilter, apalagi helmnya harus ada teropongnya, tutupnya. Kalau enggak bagaimana? Ya tentunya pakai masker untuk menghalau masuknya virus langsung pada mulut dan di paru-paru atau di hidung. Biasanya di mulut ini, kenapa kok mulut? Iya, seseorang berbicara, merokok ataupun yang lain ini mudah keserang. Kenapa? Karena merokok ini pinjam korek atau pinjam rokok, lah nih tangannya ini mudah memegang rokok temannya kalau nggak bawa korek. Korek pun sama. Korek ini orang merokok terus koreknya ini yang megang ini kena virus, maka dia akan mudah tertular. Salah satunya adalah menghindari tadi. Kolesterol itu biasanya hubungannya dengan keringat. Maka keringat ini harus dicegah, harus disuci hamakan. Itu harus dinetralisir dengan alkohol maupun dicuci dengan sabun yang antiseptik, antibakteri. Tidak perlu kami nyebutkan merek karena kami tidak punya kewenangan promo sabun, tapi salah satunya itu. Atau
dengan membawa kopi yang murni, bubuknya itu untuk membersihkan tangan yang berkeringat yang kolesterol tinggi. Ini salah satu pencegahan. Yang kedua, yang ketiga misalnya bagaimana makanlah yang nasi yang berasnya masih banyak mengandung kulit ari beras itu atau bekatulnya masih nempel, sehingga di dalam beras itu ada salah satu kandungan vitamin B, B6, B12 ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan atau daya tahan tubuh terhadap gangguan serangan penyakit maupun virus, bakteri dan sebagainya yang mengganggu pada seseorang, itu adalah salah satu. Makanya itu tadi kami sampaikan bahwa pemerintah masih berupaya mencari solusi obatnya ini. Tapi untuk solusi mencegahnya adalah masyarakat berperilaku sehat, berpola makan yang sehat, dan menghindari bersentuhan langsung dengan orang-orang lain yang diduga orang itu dari luar negeri maupun daerah lain yang tempat wabah daripada virus itu. Karena virus itu tidak bisa dilihat dengan mata karena itu berbentuk sangat kecil sekali, gitu ya, kecil sekali. Virus itu kalau nggak menggunakan mikroskop nggak bisa dilihat. Makanya kalau mata biasa tidak mampu menebus virus itu. Memang virus itu diciptakan Allah, bukan makhluk yang menakutkan, tapi kita patut mewaspadai agar kita ini waspada terhadap pola makan yang tidak sehat, makanan yang tidak menurut agama Islam tidak halal, karena yang tidak halal ini adalah dilarang. Kenapa? Kalau diterjang itu berbahaya. Contoh saja sebagai gambaran, babi kenapa dilarang? Karena babi ini apabila dia makan itu kotorannya pun dimakan lagi, terus muntahnya juga dimakan lagi, kotoran dimakan dan sebagainya, maka babi ini rentan dengan penyakit. Maka dia babi ini haram untuk dimakan oleh umat Islam. Untuk umat yang lain silahkan, tapi menurut kita karena yang dimakan kotor maka itu haram. Nah ini kenapa? Di dalam air liur, dagingnya ini banyak bakteri, cacing dan sebagainya, yaitu berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan manusia seperti itu. Saya kira itu juga dimakan lagi, kotoran dimakan dan sebagainya, maka babi ini rentan dengan penyakit. Maka dia babi ini haram untuk dimakan oleh umat Islam. Untuk umat yang lain silahkan, tapi menurut kita karena yang dimakan kotor maka itu haram. Nah ini kenapa? Di dalam air liur, dagingnya ini banyak bakteri, cacing dan sebagainya, yaitu berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan manusia seperti itu. Saya kira itu juga dimakan lagi, kotoran dimakan dan sebagainya, maka babi ini rentan dengan penyakit. Maka dia babi ini haram untuk dimakan oleh umat Islam. Untuk umat yang lain silahkan, tapi menurut kita karena yang dimakan kotor maka itu haram. Nah ini kenapa? Di dalam air liur, dagingnya ini banyak bakteri, cacing dan sebagainya, yaitu berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan manusia seperti itu. Saya kira itu juga dimakan lagi, kotoran dimakan dan sebagainya, maka babi ini rentan dengan penyakit. Maka dia babi ini haram untuk dimakan oleh umat Islam. Untuk umat yang lain silahkan, tapi menurut kita karena yang dimakan kotor maka itu haram. Nah ini kenapa? Di dalam air liur, dagingnya ini banyak bakteri, cacing dan sebagainya, yaitu berbahaya terhadap kelangsungan kehidupan manusia seperti itu. Saya kira itu juga dimakan lagi dan mudah basi. Makanya itu hindari, jangan dimakan. Kalau beras seperti itu tidak bagus terhadap kesehatan, utamanya pada lambung. Karena lambung nanti kalau itu dimakan maka lambungnya juga nggak enak, melalui gangguan pencernaan istilahnya seperti itu, sehingga proses metabolisme tidak lancar. Salah satunya adalah BAB-nya sulit, terus ke lambung biasanya nyeri. Ini gangguan pencernaan yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat seperti itu. Iya, terima kasih ini jawabannya. Jadi untuk Anda kawan romantika, ini sangat dianjurkan untuk, bukan sangat dianjurkan ya kawan, ini salah satu cara pencegahan untuk menularnya virus corona dengan Anda melakukan pola makan yang sehat, perilaku yang sehat, dan tentunya kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang perlu Anda rubah tentunya dengan pola hidup yang sehat.